Wis kita lewati ayat ini. Kita kembali ke surat An-Nahl ayat 2. Apa maksud Allah supaya hatimu itu menjadi orang yang sahok, loman tentang ajaran ini yang dibutuhkan oleh umat. Fattakun, supaya mereka itu betul-betul hatinya bertakwa pada Allah. Beliau-beliau itu tidak tahu jalannya untuk takwa. Sebetulnya dia itu mencari bagaimana sih haqqatuqati, takwa yang sebenar-benarnya takwa ini. Akhirnya jenengan kasihkan jalannya ini, zikirnya, udah lakukan. Fattakun, Anda biar betul-betul bisa sampai pada makom di mana yang tertinggi di mata Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan Rasulullah merilis tentang takwa ini dalam hadis sahih Bukhari Muslim, berkata, ittaqullaha haitsuma kunta. Hundi kui manggon, Anda itu harus selalu ingat Allah. Artinya iling yen kabeh iku Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Baik, sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin. Khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ibnu syekh Ataillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Setiap salik ketika saat suluk sampai kematiannya itu ada dua macam. Ada si salik belum sampai ke musyahadah, dia masih di dalam muraqabah, dia meninggalkan dunia. Entah jalannya lewat apa, Allah memanggil dia pindah alam dari alam dunia menuju alam berikutnya. Bisa jadi lewat kecelakaan, bisa jadi lewat sakit. Sakit apapun ya. Entah sakit komplikasi, sakit berat, sakit kronis, bahkan sakit ditinggal istri pergi. Sakit krungu terdengar istrinya pulang, geblak, nggak tangi,
Iya, ada yang seperti itu. Allah memisahkan ruhaniyah dari jasmani dalam kematian, dilewatkan syariati kaget garwani iku mulih nang omai wong tuane, pulang ke rumah orang tuanya tanpa ada perkara. Moro mulih. Tidak taunya kemarin wayai sampen kei gak sampen kei. Wis langsung mulih. Kaget jenengan geblak langsung mah. Loh bisa jadi. Iku namanya serangan jantung. Loh kadang serangan jantung itu kaget dikarenakan jenengan ini menerima anugerah yang tidak pernah sampai terima. Selama hidupnya tidak pernah rupanya uang 100 juta itu nggak pernah. Ketika anaknya pulang pas ulang tahun jenengan dikadu uang 100 juta dibuka ngeblak. Kaget. Biasanya uang puluhan, 20-an ribu cekelane. Lah kok kita menghadapi langsung 100 juta. Ngeblak Pak. Langsung serangan jantung. Ada mati itu karena kaget digetak wong. Padahal kancane iku getak gak niat mateni, gudo. Digetak kaget langsung kejang mati. Yo bisa jadi Allah melewatkan seperti itu. Dia sudah masuk di dalam muraqabah. Orang yang muraqabah itu hanya orang yang sudah mengenal dan mengamalkan sirul asror baru disebut sebagai muraqabah. Rasulullah dawuh iman orang manusia itu ada dua. Ada iman yang selain Allah, ada iman yang hanya pada Allah. Cuman belum bertemu Allah yang diimani. Itu namanya muraqabah. Rasulullah menghentikan, inilah yang disebut imannya sudah ihsan, sudah benar, tetapi belum bertemu sing imani. Sebab ada orang yang iman mengatakan secara lisan itu Allah, tapi dalam pembuktian tidak. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya mereka itu wama hum bimu minin. Ketahui Muhammad, mereka itu imannya secara lisan, hatinya belum. Masih mengatakan seger iku teko banyu. Ngombe Pak, glek-glek sawaker. Atine iman segeri datangnya dari gak cocok ambek cocote mau. Bapak Ibu, wau dalu niku saya gandeng kali Bang Haji Roma Irama. Rencananya tak hadiah nonjenengan. Mbuh kapan iki wis Sabtu Pahing. Dikene panggung ya. Ya mesti masuk. Dulu kan dakwah saya seperti itu. Kemanapun saya mesti bawa alat musik dan biduan dan lain sebagainya. Untuk meringankan saya dakwah muncul lagu. Oke, jadi jamaah sing nanti pingin request menyanyi monggo.
Ya mesti nyawero rek lah. Wong ada biduane besok iku lah. Enggak tanggung-tanggung tak datangkan dari Jawa Tengah. Yes. Yang pertama adalah si salik sudah meninggal tapi dia di posisi muraqabah. Yang kedua, ada si salik itu sebelum meninggal sudah masuk di musyahadah. Tadi muraqabah. Yang kedua di musyahadah. Kalau yang sudah duduk di musyahadah gak usah sampai takok, gak usah sampai pertanyakan. Budal dhewe. Muraqabah leren dijemput. Leren dijemput muraqabah. Nek musyahadah gak usah dijemput. Karena sudah tahu jalannya untuk bertemu Allah bagaimana. Dan inilah malam hari ini akan kita bahas sesuai dengan kitab Al-Hikam pasal 87. Qala musannifu rahimahullah. Mal arifu ora ana utawi wong sing wis tekan musyahadah. Ora ana utawi orang yang disebut arif, orang yang makrifat pada Allah. Tidak ada ikuman utawi wong iku idza asyara tatkalane isyarah sapa man wajadal haqqa ing tetemune menyang al-haq, yaitu Allah yang bukan nama, Allah hidup bukan sifat. Iku akrobah luweh idek sapa al-haq ilaihi maring man bayane min isyaratihi saking isyaroe man. Tidak ada si arif itu, isyarah itu masih dikaitkan. Artinya kalau ada seseorang yang mengatakan dirinya arif, dia mengatakan akroba ilaihi min isyaratihi, itu bukan arif. Itu bukan. Saya ulang. Ada seseorang yang mengatakan dirinya arif, tetapi masih memandang isyarah anani, maka itu bukan arif. Iki nek tak sarah ngene, Pak. Isyarah itu apa to? Isyarah itu lantaran. Isyarah itu selain Allah itu isyarah. Umpama jenengan iki salat utawa apa wae sing apa saja yang muncul dalam dirimu. Terus di dalam hatinya ngomong, imannya masih ada di muraqabah. Imannya, hati ini sudah yakin bahwasanya olehnya saya bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya, itu karena hidup dalam diriku Allah. Berarti yang dimaksud isyarah adalah diri kita. Orang arif itu tidak seperti itu. Sing tak maksud orang arif ini orang yang sudah dimusyahadah, tidak mengkaitkan dengan isyarah. Wujude isyarah ya kak, kedirian kita yang digerakkan oleh Allah. Jadi gerakku iki
gerakku hamba itu adalah geraknya Allah, karena yang menggerakkan Allah. Dalam hati kita ada gitu, tapi masih memperkaitkan, memunculkan isyarah berbentuk kita. Itu berarti belum arif. Itu disebut makom kita itu masih di muraqabah, sudah dekat pada Allah. Idza sa'alaka ibadi Muhammad, jikalau hambaku tanya terhadap kamu tentang diriku Allah, katakan inni qoribun. Katakan Allah itu dekat. Hitungan wong sak donya, Pak. Yang ada di muraqabah iku tawiti, apalagi di musyahadah. Artinya kedudukan mayoritas pada umumnya manusia itu di luar muraqabah. Banyak. Jadi muraqabah itu masih menterkaitkan isyarah. Aqrabu ilaihi min isyarah. Allah itu lebih dekat daripada isyarah, berarti masih muncul selain Allah. Ya diri kita yang digerakkan. Sekarang di luar diri kita, makhluk. Kita melihat makhluk siapapun bergerak. Kalau jenengan masih menterkaitan, masih mengatakan selain Allah, makhluk itu geraknya sebab digerakkan Allah, ini berarti jenengan masih menggunakan isyarah. Selain Allah itu masih muncul di dalam diri kita. Dan itu proses sisalik sedoyo, semuanya seperti itu. Di muraqabah dulu. Ini akan Allah pindah ke musyahadah seiring berjalannya waktu. Anda mengasah sirul asr untuk menuju hakul basirah. Dari su'aul basirah sampai hakul basirah. Sering iki tak bahas, nggak pernah gak katut, mesti katut. Di dalamnya su'aul basirah, rasa menuju menyatakan. Mari rasakan bertemu, melihat. Habis melihat langsung menyatakan. Maklum Pak, SD gak lulus. Ora tahu sekolah SD. Asahlah terus zikir rasa itu, iman itu. Walaupun Anda masih belum dikatakan arif, itu prosesnya di muraqabah itu wajib terjadi. Entah iki berapa bulan, berapa hari, urusannya Allah. Sehingga mengapa di dalam surat Al-Qasas Allah katakan, mereka kekasihku itu prosesnya adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kondisi apapun dia selalu berzikir hatinya. Begitu. Dan ini dilakukan oleh seluruh utusan Allah. Tidak boleh tidak, wajib. Yang namanya zikir itu dijadikan satu makanan menu yang utama beliau itu. Baik ketika dia
kondisi berdiri, kondisi duduk, kondisi berbaring, selalu rohaniyahnya itu. Memang awalnya tidak bisa 100%, Pak. Awal-awal kita itu ya kadang hanya 40%, 30%, bahkan 10%. Loh, itu kalau kau teruskan, nanti dengan sendirinya Allah menguatkan hablum minallah, tali tambah kuat. Makanya jangan heran kalau Anda sudah membiasakan hati berzikir pada Allah, ujian tambah besar, jangan kaget. Jangan kaget. Itu memang semata-mata Allah menghadirkan kejadian itu untuk menguatkan tali hatimu pada Allah. Ikut tali tambah kuat manakala zikirmu tambah terus menerus. Tali itu tambah rantas. Tahu rantas? Apa bahasa Indonesianya rantas? Hampir putus, bahkan putus manakala kau terseret di dalam ujian itu. Artinya tidak mengestokake, memperhatikan tentang betapa pentingnya zikir itu terus dilakukan. Muraqabah itu seperti itu. Masih menterkaitkan yang namanya isyarah. Isyarah itu adalah selain Allah. Adanya bumi itu ada yang menciptakan. Isyarah. Bumi dan seisinya sampai kaitkan iku isyarah. Orang yang sudah arif, yang sudah musyahadah, bagaimana keterangan berikutnya? Bal al-arifu balik utawi sing disebut wong sing arif iku adalah man utawi sapa wonge. La isyaratan ora ono isyarah iku maujud iku lahu keduwe man. Isyarah wis gak ono. Sapa sing melaku? Allah langsung. Inilah yang miturut Nahdiyin ditentang. Lah terus sing penak yok nopo? Ben gak ada tentang menentang. Cukup dalam hatimu yang mengatakan siapa yang berjalan hatimu Allah. Jadi isyarah di dalam hatimu sudah tiada. La isyaratan lahu, tidak ada isyarah yang sesungguhnya yang tampil lahu terhadap orang yang disebut arif tadi. Jadi si arif yo gak ono. Kemakhlukane arif itu sudah tidak ada. Tetapi bukan perkaranya salah. Manakala si arif perkara kebenaran al-haq di dalam ini dikeluarkan di luar. Siapa yang berjalan? Allah. Siapa yang sholat? Allah. Wis. Inilah sebetulnya saya katakan Syekh Siti Jenar itu benar. Cuman kita sebagai pendengar sing orang ngerti maksudnya wis nuduh iku salah. Mohon maaf. Aku gak belo Siti Jenar ndak atau pengikuti enggak. Saya mengatakan kebenaran. Yang namanya kebenaran ini enggak bisa ditolak, enggak bisa diganggu gugat. Kemutlakannya enggak bisa.
Udah, tak omong coro akal. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan di dalam gedung ini isinya macam-macam bentuknya sementara kau nggak pernah masuk gedung? Nggak sah, makolahmu iki gak sah. Iku maksudnya orang yang di dalam hatinya belum sampai ke musyahadah berkomentar tentang apa yang disampaikan orang yang sudah arif itu bertentangan dengan hukum syariat, dia mengatakan salah. Bisa. Tak rasa-rasa non jenengan ngaji kok Siti Jenar sih. Terserah kamu mengatakan bagaimana, yang jelas bukan perkaranya salah tatkala kebenaran di dalam hatimu itu kau keluarkan di tengah umum. Dasarnya ada qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita sebagai pendengar yang belum sampai ke musyahadah berkomentar tentang musyahadah, walaupun secara keilmuan gak sah Pak makalah kita. Gak sah. Bagaimana mungkin makalah kita itu bisa diterima mengatakan di dalam gedung itu isinya ini itu, tetapi kita tidak pernah masuk gedung? Gak boleh. Walaupun sebatas ilmu aja nggak boleh, nggak boleh. Lah terus Syekh Siti Jenar itu terus ditanya oleh Raden Said, ya toh? Sunan Kalijogo itu kejadian itu memang nyata benar apa enggak? Enggak. Itu propaganda mereka yang membuat seperti itu supaya umat khususnya di Indonesia itu tidak masuk di dalam hukum hakikat makrifat. Sinten Gus sing gawe pokal gawe niku. Deloken, lihatlah di dalam surat Ibrahim ayat 3. Ya wis deloken dhewe. Siapa itu yang membuat seperti itu? Dia memakai propaganda yang terkesan seakan-akan itu benar. Dikarenakan ada maksud tujuan politik yang mohon maaf, yang terselubung. Apa tujuannya? Ya sampean iku ben gak keluar teko pengikut mereka. Sukses mereka itu sudah, gitu itu sukses. Anda terjerat di dalam kelompoknya itu berarti dia propagandanya sukses. Sukses. Sebab nek jenengan iki keluar, satu, kelangan pengikut. Dua, dia pujaannya tidak terhadap jenengan. Pujaannya langsung kepada Allah. Dia takuti bila mana ada mujahid yang muncul 100 tahun akan muncul seperti ini, takut. Ya. Padahal Allah dalam jangka 100 tahun akan memunculkan sosok yang seperti ini, akan dia terangkan di tengah-tengah umum. Dalam jangka 100 tahun ditampilkan seorang yang utusannya untuk menyampaikan al-haq seperti ini. Hitungannya seperti itu. Inilah, mohon maaf, alhamdulillah di YouTube bermunculan ada mujahid-mujahid yang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi dengan begitu iman seseorang akan tertata menuju keiksanan pada Allah. Dia nggak suka ini. Mereka yang membuat propaganda itu nggak suka.
Ditebarkanlah isu yang mengatakan syariatmu itu sih tipis. Jangan sampai belajar hakikat. Nanti dengan sendirinya akan sampai ke makrifat Allah. Iya Pak. Lester. Propagandane saiki mentebar makalah nanti kamu gila, gendeng. Wong tonggoku kebaan ilmu, nguniku gendeng saiki. Wis. Padahal makalah itu enggak benar. Bagaimana dikatakan benar wong dia tidak masuk di dalam ruangan atau gedung seperti bagaimana dikatakan benar, Pak. Bahkan nyun sewu yang lebih tren lagi. Lebih tren ya. Kui ngaji nang YouTube iku padha ambek gurumu setan. Kau harus ketemu orang sing ngaji nggak boleh di YouTube. Nyun sewu. Umpama ada simpatisan atau pendengar YouTube kono di negara jauh lah, luar negeri, mau ke sini juga punya uang. Coba dipikir. Terus perjalanannya dia juga membutuhkan kekuatan. Gak mungkin lah nyampe di sini. Tapi dia mengantongi nomor saya. Terus belajar di dalam channel kami. Itu dituduh gurumu setan. Oh iya ya, berarti mulai biyen aku iki setan. Bos, nek wis kau megang nomor saya, resmi sudah. Hubungan antara taklim muta'alim itu sudah sah. Jangan terlalu dangkal. Sebab dengan nomor yang selalu kami sertakan di dalam channel saya, itu sebagai wasilah sambungan antara panjenengan dengan saya. Urusan ada yang mengatakan gurumu itu setan, abaikan aja. Katakan, I know reckon you. Udah gitu aja. Nyapo repot-repot. Gak laliyo umpama jenengan mengikuti dawuhnya dia ya. Mohon maaf. Keselamatan di akhirat ya gak bisa. Dia itu menolongmu. Sing menolongmu itu cuman Allah. Bukan makhluk lainnya. Pun. Kemana isyarah terhadap orang-orang yang sudah dimasukkan Allah di musyahadah. Sehingga dikatakan arif lifana ihi fi wujudihi. Kewujudannya si arif isyarah mang lho. Jadi arif itu kemakhlukannya itu isyarah itu. Lifana ihi fi wujudihi. Hangus, fana, lebur, liwujudihi, menyang wujudnya Allah. Jadi nyunyut, bahasa mriki nyunyut, hilang. Laksana es jadi air. Ya, meleleh. Jadi es itu yo air, air itu yo es. Tadinya kesebut es. Padat gitu. Lifanai fi wujudihi, maksudnya di sini adalah kefanaan dirinya di dalam wujudnya Allah. Atas kewujudnya Allah itulah saknalika seketika wujudnya si arif utawa isyarah tadi langsung hilang. Laksana kegelapan itu akan sirna ketika saat detik-detik datangnya cahaya.
lampu menyala jeret, langsung saat itu kegelapan lenyap. Sama maksudnya seperti ini. Yang asalnya gelap gulita, melihat apapun di dalam ruangan tidak bisa. Meripat mata dilek-lek nih, dipecicil-pecicil nih, ora ketok. Karena memang ruangan gelap. Ya. Sama. Si Arif tadi gitu. Yang sebelum dikatakan si Arif di muraqabah. Jadi belum, Allah itu si samar. Karena kedadatan isaroh tadi. Apalagi mereka yang masih ada di ahli hijab. Ya Allah Pak. Matanya itu melek tapi raketok. Karena gelap. Dipecicil-pecicil nih. Ya tetap raketok. Tetapi ketika si Arif dikatakan si Arif, orang itu sudah masuk di musyahadah, keisyarawan daripada si Arif itu langsung lenyap. Wantiwa ihi fi syuhudihi. Jadi isyarah mang kelempit itu sudah nggak ada. Fi suhudihi, ing dalem persaksiane si Arif, ing dalem nyatane wujude Gusti Allah. Gitu. Berarti yang dikatakan Arif itu duduk orangnya bisa melihat Allah, bukan bos. Si Arif kesebut makhluk tadi itu lenyap lifana ihi fi wujudihi. Udah lepas. Jadi nggak ada bedanya antara es dengan air. Tapi bukan berarti ada dua. Akhirnya di dalam Quran ben gampang dipaham, munculnya adalah ana. Ini. Nyapa reweli? Kalau ditulis Quran ya ana tulisane kok. Piye iki? Nyapa gak gelem ya. Di dalam Quran wahyu yang inti mentok niku ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ana iki. Lah ana iki wahyu iki diberikan terhadap siapa? Kita bahas di dalam surat An-Nahl ya. Ayat 2. An-Nahl ayat 2. Jenengan biar tahu tentang wahyu anak iki dikasihkan siapa? Hati yang bagaimana sih anak iki? Titel Arif ini diberikan siapa sih? Jangan mandang dari syariat, Pak. Sampai nek mandang dari syariat mesti 25 rasul itu yang dulu zaman kenabian. Nek sampeyan melihat dari syariat dangkal nanti hanya orang itu. Coba kita lihat secara hakikiyah. Yunazzilu nurunake sapa ingsun al malaikata ing malaikat biruhin dengan membawa wahyu. Nah, ini wahyu. Isinya wahyu itu la ilaha illa ana itu.
Biruhin segi makna lafdiyah ruh ya. Tapi biruhi ini adalah wahyu. Berarti apa perbedaan ruh dengan wahyu? Wahyu ya ruh ya wahyu. Artinya sesuatu yang sucinya terjaga. Ketika saat ruh itu terkotori, maka sebutannya bukan ruh. Nafas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia jiwa. Berarti kalau disebut jiwa itu sebetulnya ruh yang masih kotor. Nafas, nafsu. Irji'i fi'il amari, perintah, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Berarti belum suci. Bersihkanlah rumahmu, nih sapu. Berarti perintah untuk menyapu, tandanya kalau rumah itu masih kotor. Kalau bersih gak mungkin nyosapu bersenono omahmu enggak. Mungkin kalau ini terpaksa nyosapu mesti genodok ndasmu. Lah wis bersih kok. Berarti diduki sapu, kita diberikan sapu di genodok ndas. Min amrihi, dari perintah Allah. Jadi malaikat itu diperintahkan Allah membawa wahyu untuk disampaikan terhadap siapa? Nyun sewu, Anda nggak mungkin ujuk-ujuk langsung tiba-tiba langsung bisa menerima tentang ajaran atau keterangan dzikir sirul asr. Pertama, sebelumnya Anda itu menerima dasar tauhid, akhirnya membuka diri, akhirnya ketemu yang namanya dzikir sirul asrar. Ketika jenengan amalkan terus, lah inilah yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Malaikat iku diperintahkan Allah nggawa wahyu. Malaikat itu disebut warid. Wenehno wahyu iki nang hambaku. Lah, ini bahasa kita adalah warid. Warid minallah. Berarti malaikat itu diperintahkan Allah untuk masuk di dalam jagati ruhaniyahmu. Birruhi, dengan membawa wahyu. Mana wahyunya? Dan siapa yang dimaksud orang yang diberikan wahyu? Alaman terhadap orang yasha'u kang ngersakake sapa Allahu ingman, nyatane rupane man min ibadihi, dari beberapa hamba-hamba yang banyak. Berarti itulah hamba yang dipilih. Min ibadihi, dari beberapa hamba Allah yang tidak dipilih. Misalkan ada 100 orang hamba. Yang dipilih itu lebih sedikit apa lebih banyak? Jelas lebih sedikit. Jumlahnya itu yo minoritas, makanya jangan heran kalau ada pengajian materinya itu dino tauhid, mesti sing sami ini sing teko iku luwih didik, lebih sedikit. Ya, kalau dibanding dengan satu pengajian akbar yang materinya itu di luar tauhid. Apalagi kiainya itu wis persis Kartolo. Wah.
Mana saiki tren itu apa? Gua gendera-gendera nih gitu. Gendera Palestina, gendera, wis pokoknya gendera-gendera dulu Pak. Tren. Jadi sedikit sekali yang dipilih Allah. Berarti hamba yang dikehendaki itulah hamba yang akan diberikan biruhi wahyu tersebut. Hamba yang dipilih. Berarti hamba yang apa? Yastami'unal qaula wa yattabi'una aksanahu. Itulah hamba yang ketika saat mendengar ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dia bisa menerima dan menyadari dan mengangan-angan. Kadang ini jenengan nangis, kadang-kadang mengenang masa lalu. Umur kita tinggal sedikit, aku kok yo gak biyen-biyen. Nangis Pak. Menangis. Karena ingat-ingat kesempatan masih tinggal sedikit. Lah untung kau masih ada satu kesadaran walaupun Anda itu masih, walau kesempatan Anda itu hanya 1 bulan, untung. Daripada hatta zurtumul makobir, sampai mati tidak ada muncul kesadaran. Andiru maksudnya wahyu diberikan terhadap hamba yang dikehendaki, ini nantinya diperintahkan Anda untuk menyampaikan yang lain. Makanya setiap habis beat itu kan mesti saya peseni. Anda menemukan dzikir sirul asror itu mudah. Tidak semudah waktu generasi pada saat kami dulu. Terus jenengan yang tua-tua dulu. Ketika saat belajar dinul haq di dalam para masyayikh, jenengan keterangan masih dikinayahkan. Bingung. Kita kebingungan di dalam pencarian Tuhan. Bingung karena enggak dikasih kunci. Bingung. Sekarang sudah mudah Anda langsung terima tanpa melalui riyadhah yang dilakukan para masyayikh dulu, birriyadhatin wal adhkar, birriyadhati wal adhkar. Jenengan bim salah bim langsung teko. Saya katakan andiru, tolong orang dekat kamu, istri, suami, anak, saudara yang membutuhkan itu, tolong kasihkan. Ojo disimpan dhewe ae. Kasihkan. Gus kula dereng sampai ke musyahadah. Enggak apa-apa. Walaupun itu sebatas beliau itu menunggu. Menunggu, cuman gak ngerti, sampaikan. Kasihan toh. Dia mumet goleki pangerane, padahal matane gak roh ning ngarepe iku ono wujude Gusti Allah. Temen ojo dadi wong mleki. Tahun 2008 kalau nggak salah Pak, saya itu langsung di majelis di debat. Kali salah satu mursid, gak usah tak sebut nih sampean. Artinya tentang dinut tauhid, saya gelar di tengah-tengah acara walimatul arus. Langsung Pak ditentang. Bilangnya gini, Bapak Ibu, beliau sebagai diparingi doa, mari kula tausiah terus doa. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Gus Mukhlason tadi, jenengan paham enggak? Aku yakin jenengan gak paham. Karena apa? Itu mestinya enggak boleh disampaikan di tengah umum.
Karena itu intan, mutiara, emas, permata. Harus dimasukkan kotak kecil, dikunci, dimasukkan lemari, lemarinya dikunci, rumahnya juga dikunci. Iya kalau bata, Pak. Ya, diletakkan di jalan-jalan, enggak apa-apa. Loh, ngono iku langsung Gusti Allah jawab. Penak jawab. Apa jawab? Ikulah tanda wong mleki. Gak pengin orang lain itu memiliki seperti dia yang miliki. Tandane wong mleki ngono kuno. Tahu jalannya untuk menuju dan bertemu Allah, kuncinya sirul asrar, dipek dhewe, gak kepingin murid-muridnya iku tahu ben gak ngungguli dhek. Oh ancene iblis. Loh nyuwun sewu. Gak kepingin guru iku mang ditungkuli, ditututi oleh murid. Makanya haram kalau kau itu sudah berbeat padaku, berbeat orang lah. Iya ngono sukses. Sampeyan dipengaruhi ngono sukses. Sampeyan gak metu teko gunung. Padahal apa yang dikatakan Rasulullah? Nyun sewu, jikalau kau pingin sukses dunyamu, man arodat dunya fa'alaihi bi ilmin. Ada sebuah teori yang mengatakan barang siapa yang ingin sukses dunianya, dia harus memakai ilmu. Wa man aradal akhirah ya fa'alaihi bi ilmin. Siapa yang ingin sukses akhiratnya harus juga memakai ilmu. Nah, tentang ilmu ini, kalau bahasa saya wajib sampai niku guru akeh, ojo guru sitok. Oh nggak bisa, matahari itu nggak ada dua, kayak biyen. Matahari nggak ada dua, kayak biyen. Tapi umpomo tambah ukeh, tambah banyak matahari, tambah benter nalangi. BBM matahari ono telu sing loro iki gak bersinar, akhirnya gak terjadi kegelapan. Awan matahari situ muncul, surup disusul matahari berikutnya, jadi awan bengi padang terus. Ket biyen Pak nek matahari ikut cuman satu. Intinya mek ngeten. Kita enggak boleh berguru dua, enggak boleh. Tapi bahasa Jaya Baru tidak. Muqabbalah iku wajib. Referensi Anda itu wajib untuk memperluas pemahaman ilmu. Dengan begitu Anda melaku iku lebih genah. Paham maksud kula nggih? Sebab ojo sampak jenengan iku makrifati itu di bawah guru panjenengan, harus di atasnya, dan itu lebih baik, Tapi guru-guru saat di kelas kita di bawah hakikat makrifat nggak boleh Pak. Sampai itu ngungguli kealimani guru nggak boleh. Nggak boleh, iku sarengati yang katanya gak suul adab. Beda prinsip. Mana yang harus kami sampaikan terhadap orang-orang dekat kami terkait wahyu itu? Annahu ing sak temene wahyu iku la ilaha illa ana. Ini Pak, maksud daripada tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah illa ana, kecuali aku. Artinya
Dengan dzikir sirul asrar itulah sebagai kunci di su'aul basyirah akan bisa sampai pada fana'ul dzikri, akan muncul akunya Allah. Udah sampai nek bingung gak apa-apa, sing penting asan. Sirul asrar di pos pertama itu asan terus, nanti kau dibimbing Allah sendiri. Bukan guru makhluk itu yang bisa bimbing. Bukan. Gus kula niki kholwat jauh dari jenengan. Terus bagaimana kula nek gendeng? Ya alhamdulillah. Kula nggih ngoten. Mboten sampean tunggu ide sampean. Hei nyun sewu. Guru makhluk iku ora iso apa-apa. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk, pembimbingan man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang dekat kau, sekalipun orang yang kau cintai, apalagi yang jauh. Logikanya ngono. Terus sinten ya? Ya Allah umpama Muhammad yang bisa memberikan aku. Walakinnallaha yahdi mayyasha. Yang bisa memberikan petunjuk itu aku Allah terhadap hamba yang ku kehendaki. Nyun sewu, masih jenengan kholwat adoh utawa dekat di Ponpes Jaya Baru, tetap sing bimbing kamu itu adalah Allah. Ya hidup yang selalu menyertai kau kemanapun, itu sing bimbing awakmu. Bukan delondonge muklason. Bukan. Artinya jangan melihat isaroh kau. Jangan melihat makhluknya. Kan sudah jelas. Innaka. Benak no ya, mumpung durung tak buat nang kali. Apa baterai ini apa piye iki? Nek kalau duwike ngomong. Lawang baterai bongko ya dia. Hah? Padha nek atimu matek ya ora iso kuwi tembus nang ngene urip, enggak iso. Mesti terpengaruh dengan urusan isyarah tadi, terpengaruh. Kul lillahi asy-syafa'atu jami'an wa qala aidan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Kul katakan Muhammad iku lillahi tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu syafaat. Iki langsung Rasulullah disuruh merintahke nang umate ngomong tentang syafaat iku dudu aku sing kei syafaat. Jami'an semuanya itu milik Allah.
Makanya saya tidak habis pikir, Pak. Ada makalah yang mengatakan bahwasannya Muhammad itu bisa mensyafaati umat dengan mutlak. Wis, aku nek ngurus iku gendeng dasku suwe-suwe. Entah dari mana. Padahal Qur'ane Az-Zumar ayat 44 ini, ya, iku Rasulullah langsung yang diperintahkan Allah untuk mengatakan tentang syafaat. Iki persepsine iman itu ya apa ya umat manusia ya. Kok iso keluar dari maksud wahyu Allah itu entahlah wis. Aku rasa-rasa ngomong bulian. Iya. Kan banyak yang mengatakan, perbanyaklah kau membaca sholawat biar nanti dapat syafaat dari Rasulullah. Lah gitu toh. Ini apakah ayat direvisi oleh manusia itu atau gimana? Aku ya gak paham, Pak. Pokoknya ndasku mumet. Iya. Iya nek perda Pak setiap saat bisa direvisi oleh nyun sewu pejabat-pejabat daerah saged. Direvisi oleh eksekutif dengan legislatif bisa. Tapi nek Quran iki lho sapa sih bos sing iso revisi iki sapa? Sehingga ada makalah yang mengatakan bah itu dari ijma qiyas atau yang lainnya. Qur'ane kan wis jelas. Kul Muhammad ngomong yo awakmu nang umatmu tentang syafaat iku milikku. Jora oh nggih. Akhirnya Rasulullah dawuh langsung lillahi syafa'atu jami'an. Mutlak syafaat itu milik Allah. Milik Allah. Kalau bahasanya tentang Muhammad itu isyarah. Muhammad itu isyarah, Pak. Ben hukum syariat itu benar ditandaskan dari hukum hakikat bedolah maneh. Kalau ngomongin ini Muhammad iku yo patung ora iso apa-apa cuman wae cuman aja Muhammad iku hamba sing dipilih untuk diamanai syafaat diberikan terhadap umat. Kalau begini sondok diterima ning akal. Di hati iman ya sondok masuk. Tapi nek digandengno ambek makalah tanda arif itu gak masuk, Pak. Karena isyarah itu harus dihilangkan dari iman yang sesungguhnya. Tapi satu sisi ya sondok gak popo dengan alasan itu proses muraqabah menuju musyahadah. Wis jenengan derek sing di monggo. Wis iku surat Az-Zumar 44 tentang syafaat. Surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Iki Allah sendiri yang ngomong, wis gak diomongno lewat Muhammad, enggak. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang sekalipun itu orang dekat kau. Muhammad nggih meneng, Pak. Gak wani jawab. Wong patung. Bisanya ya udah terserah jenengan bos. Allah dawuh telu tambah telu ikut coro munggo kita kan nenem, Pak. Ya. Tapi munggo bos gak nenem, Pak.
Jawab bos, ya dadekno songo. Jawab kita, wis terserah bos mawon. Lho niki lak bertolak belakang to. Artine apa, Pak? Nyo duit 6 juta, administrasimu, SPJ-mu dadekno sangang. Ngono lho bos maksude. Nggih pun kula nganut bos mawon walaupun satu sisi salah. Miturut hukum syariat salah kalau isaroh itu gak ditampilkan. Wis manut bos mawon. Mestinya isaroh ditampilkan sehingga yang namanya Muhammad itu hamba yang dipilih oleh Allah diamanai syafaat. Diamanai hidayah. Bentuk beliau ini mendidik kita minadz zulumati ilan nur. Logika ngomong kok gak ono Muhammad, yo kita gak kenal ajaran dinut tauhid. Lah ngeten nggih? Nah, akal. Oke. Iku proses, Pak. Sampai cekak kaget. Nek kaget jantungan. Kok ngene lho karepe iku. Digiring si ojo dadi pemain seperti Cristiano Ronaldo. Dadi sing koyok Messi, dulet-dulet. Digiring kanan, digiring kiri. Jari sing gak sabar, kaken giringan si awakmu. Tapi jedule ya mlebu ning gol. Pun wis kita lewati ayat ini. Kita kembali ke surat An-Nahl ayat 2. Apa maksud Allah supaya hatimu itu menjadi orang yang sahok loman tentang ajaran ini yang dibutuhkan oleh umat. Fattakun, supaya mereka itu betul-betul hatinya bertakwa pada Allah. Beliau-beliau itu tidak tahu jalannya untuk takwa. Sebetulnya dia itu mencari bagaimana sih hakka tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa ini. Akhirnya jenengan kasihkan jalannya ini. Zikirnya udah lakukan. Fattakun, Anda biar betul-betul bisa sampai pada makom di mana yang tertinggi di mata Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan Rasulullah merilis tentang takwa ini dalam hadis sahih Bukhari Muslim, berkata ittaqullaha haitsuma kunta. Hundi kui manggon, Anda itu harus selalu ingat Allah. Artinya iling yen kabeh iku Allah. Makhluke isaroe ilang. Livana ihi fi wujudihi. Sirno lenyap dalam keabadian jenengan ini. Khalidina fiha abadan. Jadi kedamaian dirimu itu selawas-lawasi. Kesimpulan, satu, bagi panjenengan si salik yang masih di muraqabah, lewat makalah ini menekankan terhadap kita selalulah ungkal terus zikir rasa menuju bertemu sampai menyatakan. Zikir sirul asr sampai fana'udzik zikri. Tauhidnya la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Satu. Yang kedua, jikalau kau sudah sampai di musyahadah, maka luaskanlah volume kemakrifatanmu pada Allah. Jangan hanya manis duduk di fana, naiklah ke kamil,
kamil naiklah ke bako. Begitulah Bapak Ibu, malam hari ini apa yang kita dapatkan fatwa dari Allah, kita masuk pada Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak, artinya video sesi kali ini cukup sampai di sini, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.